pilotnya shift ya. Kapan dia 0 dia pitch. Gambar bendanya. Nih bendanya nih pakai ini nih. Bendanya kotak aja, bar saja bar. Oke. Ini apa nih? Kalau apa? Itu apa tuh? Atas apa? Itu apa? Hah? Gambarnya yang bener dong ya. Ini nih kayak gini nih. Gambarnya nih. Nih kayak gini, lihat. Tuh distribusinya gitu gambarnya tuh. Ya? Kalau di UTS atau tugas atau UAS kayak gini gambarnya ya. Kalau disuruh minta distribusi pressure-nya kayak apa gitu. Masa di tengah? Kan di pressure bekerjanya di mana? Pressure bekerja di mana? Surface atau di body? Hah? Di surface kan? Kalau pressure itu namanya surface force ya, dia ya. Dia bekerjanya di permukaannya kalau pressure ya. Kalau gravitasi di setiap partikel atau molekul si bendanya dia bekerja secara merata semua ya. Tapi kalau pressure dia cuma di permukaannya jadi surface, sama kayak press. Ya, gesek gitu. Itu surface. Oke. Ini yang mana nih? Di gambar ini enggak, di gambar ini yang mana nih? Tuh, 0 ya. Oke. Gambar itu atas gitu kan. Anak panahnya gambar. Mana yang lagi neken, mana yang lagi tak, mana yang pressure, mana yang suction gitu. Jadi kenapa dia 0 di situ? Tekanannya sama dengan 0. Apa tuh tekanan apa? Tekanan total apa? Tekanan total 0/8, Pak. FZ ya, bukan tekanan totalnya ya. Iya kan? Integral dari tekanan kan yang 0 kan? Bukan tekanannya sama dengan 0. Ya? Integral dari tekanannya sama dengan 0. Bentar. Yang pitch gimana? Nggak usah. Gambar lagi di bawahnya ya. Kapan tuh 0 tuh? Itu gaya dulu. Rotasi ini rotasi Y kan? Ya. Nah. Oke. Bagus. Oke. Ini apanya yang 0 nih? Gaya pitch ya, Pak. Gaya pitch itu apa? Rotasi Y. Mau? Kalau ini dari mana kamu nih? Itu 0 kenapa? Sigma F Z sama dengan integral Pn. Gini ya? Ya kan intinya kan? Nah, kalau ini apa nih? Dari mana? Dari persamaan apa ininya nih? Kalau pitch, kenapa dia 0? Ini tergantung loh 0 enggaknya ya. Kamu ada miss besar di sini ya. Ada yang tahu apa? Kalau momen? Titik pusat pitch harus digambar di mana titik rotasi. Kalau misalkan dia rotasinya di sini, dia ada angsel di sini, muter nggak? Muter ini. Pitch-nya nggak 0. Pitch momennya nggak 0 kan?
Tapi kalau kamu di sini, jadi simetris kan? Jadi nggak ada gitu kan? Nah, ya. Oke, silakan. Ini dari sigma M sama dengan 0, bukan gaya pitch ya, momen. Oke, momen pitch-nya 0. Ini ada lagi nih jawaban lainnya nih. Ini kan baru satu titik ya. Ya kan? Ada titik lain nih. Gambarnya kayak gimana kira-kira? Ada solusi lain tuh yang mengakibatkan FZ-nya 0 di sini gitu. Ini kan ada lebih dari satu titik ya kan? Coba gimana? Kira-kira. Barca masih sama ya? Pakai barca yang sama. Titik putarnya masih pakai yang sama. Hif-nya juga gambar. Solusi lainnya. Oh enggak. Bukan masalah fasenya. Kalau fasenya kan itu cuma cos sama sin ya. Tapi dari distribusinya. Oke. Kalau positif negatifnya dia cuma masalah cos sama sin omega t-nya aja. Ada lagi? Ada yang tahu? Abi boleh bantu? Coba Abi bantu yang hif-nya. Nanti Dava buat yang pitch-nya. Oke, garis. Oke. Kenapa itu no, Abi? Karena itu sama ya. Enakan sama yang itu di total sama arah Z-nya ya. Oke, Dava sekarang yang coba yang momen gimana? Dava kan bener? Iya, Pak. Ya. Ini ada kaitannya dengan gaya yang di sini ya, Pak? Ada. Coba lihat polanya kayak apa tuh. Kalau yang hif polanya apa tuh? Dia terhadap sumbu putarnya, dia antisimetrik ya. Neken sama dorong ke sini sama besarnya kan? Ya kan? Kalau yang hif. Tapi momennya gimana yang di sini? Coba lihat yang gambar ini. Momennya gimana? Maksimum malah ya. Karena ini besar kan? Jadi puncak. Jadi ini akan berdepatan dengan si puncak ini. Nah, coba. Kalau momen berarti harus apa tuh? Coba lihat. Berarti dia harus simetris di titik putarnya kan? Coba gimana tuh? Nggak boleh dong. Kan nggak bisa tuh ya. Kan gayanya pasti plus minus tuh. Gimana biar dia simetris coba? Kira-kira. Nah, dari situ berangkat, dari tengah aja berangkat ya. Nggak bisa dong itu gimana? Ini simetris nggak? Coba pinjam. Gini kan? Iya. Ini ke atas. Ini kemana? Bawah kan? Gimana? Muter dia jadi ya kan? Nah, gimana coba? Patah. Bantu. Coba kasih tahu gimana? Nah, jadi simetris kan? Oke. Ya, paham ya? Bisa berangkat dari tengah aja gini, kamu buat ke sana, ini buat ke sini kan? Silakan duduk. Makasih. Oke, coba lihat kalau yang difraksi, yang refraksi, refracted yang kuning, dia ada geser dikit ya. Oke, karena ada pantulan, ada apa segala macam ya. Jadi panjang ininya tidak sama lah.
Geser ya. Dia malah nolnya pas dia dekat-dekat puncak ini juga. Karena ada beda fasa. Oke, ada pertanyaan dulu? Bentar. Saya mau kasih lihat. Nah, biasanya untuk menyelesaikan yang refracted wave itu butuh software ya. Kalau terutama kalau bentuk bendanya itu rumit. Ya, sekarang lagi diajarkan di kelas Hydro S2 ya. Butuh software gimana? Di boundary elemen diajarkan. Oke. Elemen batas diajarkan. Jadi kalau bentuknya rumit harus pakai source gitu ya. Nanti kita dapat V-nya berapa, turunan V-nya berapa, dan seterusnya. Untuk scatter. Oke. Kita masukkan boundary condition di badannya, kita masukkan incidentnya, kan sudah diketahui ya. Incidentnya diketahui, kondisi batasnya diketahui, nanti diselesaikan untuk potential scatter T. Nah, tapi kalau misalkan bentuknya itu sederhana, seperti tabung, ada solusinya. Ntar, saya kasih lihat. Kalau seperti tabung ya, saya nggak akan, apa namanya, nah ini ya. Bentar. Nah ini boundary condition-nya kan, kita sudah tahu si incident wave-nya nih. Ya, ini dikasih kan, incident wave ini kan, ada dari si mekanika gelombang. Ya. Nah sekarang karena dia tabung, bentuk struktur kita tabung, gede ya. Kalau kecil kan nggak pakai Morrison. Nggak ada pantulan, nggak ada apa kan. Nanti saya kasih lihat gayanya akan beda ya. Kalau tabungnya besar, daripada saya dalam X dan Y, kan ribet. Saya bentuk dalam R cos theta sama R sin theta. Pakai cylindrical coordinate. Jadi X-nya saya ganti, ya Z-nya tetap Z. Karena cylindrical coordinate. Oke? Biar lebih gampang. Nah, jadi gini. Jadi boundary condition-nya saya ubah. Oke? Ini jadi M-nya, arah normalnya karena dia tabung, arah normalnya selalu ke arah R. Ya kan? Jadi Vn sama dengan VR. Coba enggak? Sih yang lihat tadi. Bingung? Ada yang punya botol? Nah, diseger lagi nih dingin-dingin. Ya? Ini kan tabung. Ya kan? Kamu bayangin kalau misalkan bentuknya gini. Ya. Yang di sebelah sini, N-nya kemana? Arah normal. Sini, ya ke sini atau ke sini ya, benar. Tergantung kita convention kita kemana. Kita sudah janjian arah air, oke? Sekitaran ini air, ya kan? Ini arah sini kan? Ini N-nya mana? Sini. Yang sebelah sini? Itu kan? Berarti yang itu arahnya apa sih? Plus minus X, ya kan? Berarti Vn di sini sama dengan Vx atau U, ya nggak? Jadi U-nya harus 0, tepat di sini. Sepakat nggak? Ya, di sini harus Vz. Vz-nya harus 0. Sekarang bayangin untuk bendanya gini. Ya kan? N di sini kemana? Arah radial selalu, ya nggak? Selalu arah radial, karena titik pusat kita di sini kan? Selalu arah radial gini. Berarti VR. VR-nya harus 0. Ya? Kebayang? Oke. Krylov dan apa? Scattered ya. Jadi gaya luar. Kemarin kalau di Morrison gimana? Ada yang jadi added mass, ada yang jadi damping juga kan? Pindah ke kiri. Ya nggak? Kenapa? Karena ada pergerakan relatif. Ya nggak? Karena bendanya bergerak, baru ada added mass, baru ada damping. Karena akan ada fungsi dari X double dot dan X dot. Atau theta ya, biasanya theta dot atau theta double dot. Kalau ada fungsi ini, berarti apapun yang di depan ini inersia, jadi added mass, ya kan? Apapun yang di depan dot
damping, ya. Tapi ini karena tadi bendanya tidak bergerak, diem, jadi nggak ada dua ini kan? Jadi belum ada tuh, ada mass sama damping tambahannya. Bayang ya? Oke. Nah sekarang, permasalahan kedua adalah airnya tenang sekarang. Airnya tenang, tapi karena bendanya bergerak, bayangin bendanya gerak, ya. Karena bendanya bergerak, dia menimbulkan aliran dan gelombang. Kebayang nggak? Kalau kamu main di kolam, gitu-gitu kan, suka ada gelombangnya ya. Oke. Itu adalah radiation problem. Bentuknya sama persis, ya. Kita namakan radiation potential itu VR di atas. VR harus memenuhi boundary condition dan governing equation yang sama persis dengan diffraction problem. Yang atas dari apa itu namanya? Laplace. Dari mana asalnya? Kontinuitas. Oke, yang masuk harus sama dengan yang keluar. Ini dari apa? Apa itu? Combine free surface boundary condition ya. Oke. Syarat ada lagi syarat batas di dasar laut. Ini R ya. Set. Jadi apapun yang berlaku tadi waktu ada gelombang ya, harus berlaku juga sekarang karena sekarang gelombangnya dihasilkan oleh si bendanya. Ya. Di dasar laut nggak boleh ada nembus. Sama kan? Tapi beda tadi V D kan? Tadi difraksi kan? Sekarang radiasi. Ini juga sama. Kalau tadi ini difraksi, sekarang jadi radiasi. Ya, sama persis semuanya. Di sini juga sama. Ini apa namanya tadi? Body boundary condition. Impermeable body boundary condition. Ini kinematic boundary condition ya. Oke. Tapi tadi kita buat apa? Sama dengan 0. Karena nggak boleh ada air yang masuk atau keluar. Sekarang bayangkan, ini R ya. Ini kelihatan nggak kalau gini? Kelihatan ya? Ini R ya. Oke. Ya. Kalau tadi 0 karena bendanya diem. Bendanya diem kan? Sekarang bayangin kalau bendanya bergerak ke kanan. Kalau saya punya molekul air di sini, ya, ini kan 0. Kalau molekul air ini di VDN-nya sama dengan 0, apa yang terjadi ketika bendanya gerak ke kanan? Airnya jadi masuk kan? Ya, jadi masuk ke dalam sih bendanya kan? Sekarang kan bendanya di sini nih. Airnya jadi di sini. Karena dia diem, VDN-nya 0. Biar dia nggak di dalam bendanya gimana caranya? Harus ikut pergerakan bodinya. Sama persis ya. Kalau dia lebih cepat apa yang terjadi? Ada vakum. Ya kan? Jadi dia harus ikut barengan. Dengan kata lain, dVdn tepat di body harus sama dengan kecepatan benda arah normal. Bacanya gitu ya. Harus sama dengan, jadi kecepatan aliran harus sama dengan kecepatan benda arah normalnya. Kalau arah nggak normalnya, arah tangensialnya boleh beda nggak? Boleh aja kan slip. Ya, kalau airnya di sini, bendanya gerak ke bawah, ya nggak masalah kan? Karena dia slip. Kita potential flow ya, potential flow itu anggapannya invisit. Kalau invisit nggak ada gesekan, nggak apa-apa dia. Kecepatan relatif gini nggak apa-apa. Yang nggak boleh, kalau kecepatan relatif gini. Ya. Jadi ini artinya. Sama kayak tadi, bedanya instead of 0, sekarang harus mengikuti kecepatan bendanya. Ya tadi juga mengikuti kecepatan bendanya ya. Tapi kecepatan bendanya 0. Jadi ini lebih umum. Bentuk ini lebih general. Kalau kecepatan bendanya 0, kayak di diffraction problem, dia diam,
Jadi kayak gini bentuknya. Sama dengan 0. Ya kan? Sekarang ada kecepatan benda. Oke? Itu yang membedakan. Far field masih sama persis. Ya. Jauh dari benda harus 0. Gelombang yang dihasilkan oleh benda jauh dari benda harus 0. Masih sama ya. Nah, ini convention kita ya. Oke, ini convention kita. Kita punya theta. Ini baca jak xi. Ini v. Z, jadi ada HIF dan lain-lain ya. Nah, ini conventionnya. Oke. Search. Yang arah X, kita anggap itu adalah I sama dengan 1. Ya, 1, 2, 3 itu X, Y, Z. Ini convention dari sekarang ya. 1, 2, 3 itu X, Y, Z. 4, 5, 6 itu rotasi X, rotasi Y, rotasi Z. Ini akan kita pakai terus. 1 sampai 6-nya ya. Nah, sekarang kita akan mengisolasi setiap gerakannya. Maksudnya apa? Ya. Kalau benda bergerak, dia kan geraknya nggak cuma pitch aja, nggak cuma hiv aja kan. Bisa jadi dia pitch sama hiv gini nih. Ya, kebayang nggak? Dua-duanya gerak. Bisa jadi dia pitch, hiv sama sway gitu ya. Mana pinjam botol? Nah, kok udah habis? Tadi ini. Bisa jadi dia hiv aja, ya kan? Bisa jadi dia gini, ya kan? Bisa jadi dia gini-gini, gitu kan ya? Semua ada nih, search ada, sway ada gitu ya. Kan rumit, ya. Untungnya potensial teori kita itu kita anggap linear. Linear maksudnya apa? Bisa kita jumlahkan satu per satu. Kita isolasi dulu, kayak tadi kan? Scattered sama incident. Sekarang airnya tenang, kita anggap bendanya aja yang gerak. Ya. Nah, gerakannya kita isolasi lagi. Yang tadinya gerakannya gini-gini, ya. Sekarang diam aja dulu. Sekarang saya gerakin gini aja. Oke, shift aja. Saya namain jadi V3. VR3. Kalau V3 ini maksudnya adalah radiated wave potential yang dihasilkan akibat benda bergerak arah shift. V1 radiated wave potential. Jadi kan ketika saya gini-gini akan ada gelombang tuh. Oke, itu namanya V1. Ketika saya gini-gini akan ada gelombang. Saya namain V3. Saya gini-gini ada gelombang, saya namain V2 dan seterusnya. Jadi saya isolasi satu-satu. Daripada saya gini-gini kan ribet nanti kan. Sekarang gini-gini sama gini-gini, gini-gini saya pisahin semua ya. Nah, itu ya. Sampai V6. Jadi saya akan punya 6 persamaan potensial. Ya. Saya namakan radiation potensialnya itu adalah VK. Kalau tadi kan VR. Ya, sekarang VK. K-nya dari 1 sampai 6. Nah, saya asumsikan lagi sekarang. Oke. Lihat dulu persamaan itu. Ini namanya separation of variable. Ingat gak? Kalian pisahin kalau fungsinya ada fungsi T sama fungsi ruang sama waktu. Kalian pisahin dulu yang waktu dikali dengan yang ruang. Ini ada di unrect. Ya. Tapi inti dari persamaan itu, ya, inti dari persamaan itu gini. Saya pengen, ini apa namanya? Elevasi muka air. Ya. Elevasi muka air saya itu berbanding lurus dengan pergerakan saya. Maksudnya apa? Kalau saya naikin pergerakan saya 2 kali lipat, elevasi muka airnya harus naik 2 kali lipat. Tepat di bendanya ya, di dekat benda. Kan kalau udah jauh dari benda 0. Ya kan? Jadi kalau saya naik turunin 1 meter, misalkan ya, kalau saya naik turunin 1 meter, si gelombangnya 2 meter. Kalau saya naik turunin 2 meter, gelombangnya kira-kira berapa? Kalau berbanding lurus? 4. Ya kan? Ya, intinya dia berbanding lurus dengan ini. Ya, dan kita tahu bahwa V ini berbanding lurus dengan V kan? Ya, karena eta sama dengan 1 per G do V per do T di Z sama dengan 0. Ini ya, persamaan dari McGill ya. Ya kan?
Jadi pada ujungnya saya punya potential velocity akan berbanding lurus dengan X. V3 berbanding lurus dengan X3. Dia nggak ada hubungannya sama X4, nggak ada hubungannya sama X1, nggak ada hubungannya sama X5, dan seterusnya. Ya. Jadi V3, gelombang radiasi yang dihasilkan oleh si pergerakan benda itu harus berbanding lurus dengan amplitudo pergerakan bendanya. Semakin besar pergerakan bendanya, gelombangnya akan semakin besar. Logis ya? Oke, makanya saya taruh X3. Oke. Jadi ada X3 dikali dengan ya XK ya. XK dikali dengan sebuah bilangan yang fungsi dari X dan Z E pangkat I omega T. Ini amplitudonya. Ini hanya fungsi aja. Ada fungsi dari ruang, ada fungsi dari waktu. Oke, kalau di gelombang insiden, ya, gelombang linear, kalau di gelombang linear ya, kalau di gelombang linear ini kan V-nya H apa sih? HGK per omega gini ya. E pangkat KZ, E pangkat IKX, E pangkat apa? I omega T jadi ya. Betul nggak? KX min omega T. Ya. Kalau di gelombang linear, di Maxwell. Ini kan cos atau sin. Ya. Ini si tan apa cos hiperbolik dan lain-lain. Kalau di sini ini itu si X-nya. Kalau di radiasi ya. Kalau di incident wave dia berbanding lurus sama apa aja? Sama H-nya gitu kan? Semakin tinggi gelombangnya, semakin besar potensialnya gitu ya. Ya kan? Kalau di radiasi, ini tuh mirip dengan yang X. Ini, itu adalah yang fungsi tadi, fungsi X, Z. Ya, ini hanya ada, ini besar paling, ini fungsi dari Z, ini fungsi dari X. Yang ini sih, E pangkat I omega T. Jadi mirip ya. Yang ngebedain sekarang, amplitudonya itu ditentukan oleh besarnya gerakan benda. Jadi pertama saya isolasi dulu. Kan tadi ada VR. Ya, VR itu kan penjumlahan antara V1, V1, V2, V3, V4 ya. Saya gerakin ke sini, ditambah saya gerakin ke sini, ditambah saya gerakin ke sini, nanti jadi VR. Saya isolasi dulu tiap degree of freedom ya. Setelah saya isolasi, saya tentukan bahwa besar radiation potential setiap degree of freedom-nya akan berbanding lurus dengan amplitudo gerakannya. Ya, semakin besar gerakannya, semakin besar radiation potential. Oke, maka kita akan punya governing equation seperti ini. Nah, sekarang alasan saya mengubah jadi kayak gini, ya. Sekarang kita lihat. Kalau misalkan saya punya oke. Saya punya sebuah persamaan gerak. Ya, saya punya sebuah persamaan gerak. Arah 3. Kayak yang kemarin kan, F0 gitu kan ya. F0 per K gitu kan. DAF kali E pangkat I omega besar T kali E pangkat IV gitu ya. Ini beda fasa ya. Oke. Sekarang saya punya gini. Kan saya bisa ubah jadi sama dengan X30 ini amplitudonya, betul? Kebayang nggak? Ya. Sekarang kecepatannya bagaimana? Kecepatan arah 3. Kecepatan arah 3 gimana nurunin? Ini kan posisi. Hah? Ini kan posisi terhadap Z.
posisi arah Z. Tiap waktu kan. Kalau saya mau nyari kecepatan bendanya, gimana caranya? Hah? Turunin terhadap? Gini kan, X3 dot kan? Berarti turunin terhadap T. Ini turunin terhadap T-nya apa? I omega kali X30 E I omega T E I V. Ini sama dengan apa? I omega besar X3. Ya Kak? Coba cerna dulu. Udah? Oke. Jadi ini ya, saya punya ini nih. Ya kan? Bentar. Nah, ini saya lakukan lagi untuk X2, X1, dan seterusnya. Keren? Kan ini baru arah 3. Ya kan? Tapi V saya, ini kan ada arah I, arah J, arah Z. Yang ini baru arah Z. X3 kan? Gitu ya. Nanti yang arah J, X2 dot. Ya. Ini X1 dot. Ini sama persis kan? Semuanya kayak bakal jadi kayak gini kan? Bakal I dikali omega dikali X1 yang dotnya jadi hilang. Ya kan? I plus X2J plus X3K. Ini arah V. V body. Kebayang? Ya. Sekarang yang ini, saya dot produkkan. Ini kan arahnya belum ke arah normal bidang. Ya kan? Ini masih arah I, arah J, arah K. Biar jadi arah normal bidang harus kita dot produkkan. Betul nggak? Ya, dot produkkan. Maka ini akan kita kali dengan dot produk dengan N1I plus N2J plus N3K. Ya. Oke, sekarang saya anggap saja saya punya barge kotak. Anggap saya punya barge kotak seperti ini. Ya. VB-nya berarti ada di sini. Betul? N-nya berapa nih? 1 I. Min 1 I. Ya. Yang ini apa? 1 I. Yang ini apa? Min 1 K. Ya, ini paham ya? Saya punya barge kotak. Oke. Ini kalian harus lakukan untuk semua permukaannya, betul? Ya. Sekarang untuk semua permukaannya. Tapi bendanya cuma gerak arah 3. Kebayang nggak? Ya. Jadi berarti X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan X3. Baik? Berarti ini sekarang 0, ini 0, ini ada. Permukaan kiri dulu. Ini lagi gini-gini ya. Lagi gini ya, ini saya gambar. Permukaan kiri. VB dot N-nya berapa? Kiri ya, kiri. Sama dengan 0I dot X3 ya. X3K ya. X3K dot min 1 I. K dot I 0. Ya kan? Sekarang kanan. Sama kayak gini, gimana caranya? X3K dot, oh ini I omeganya kelewat ya?
Ini kan ada I omega ya. Ya. Berarti VB.N kiri tadi I omega X3K dot min 1 I sama dengan 0. Kanan sebutin lagi tadi I omega X3K dot 1 I. Satu lagi, bawah. Apa? Dikali 1 sama dengan min I omega I-nya hilang. K-nya hilang. Dot produkan kan? Ya. Ini kebetulan saya ininya 1 min 1 1. Tapi saya boleh tulis sebagai NX I plus NY J plus NX K. Boleh ya? Jadi kalau saya lengkung gitu, setiap lengkungan ada NX, ada NY, ada NX, betul nggak? Ya. Nah, sekarang bayangin kalau kita lengkungan, setiap ini punya NX, NY, NZ. Tapi lihat, karena gerakannya naik turun aja, yang I sama K selalu 0. Jadi sisa N, Z. Jadi kalau gerakannya arah Z, bakal nyisa cuman N, Z. Kalau gerakannya arah X, bakal nyisa cuman NX. Ininya X1, ininya N1. Kebayang ya? Kalau sway, ininya X2, ininya N2. Kalau pitch, nanti beda lagi. Ini harus di cross product dengan R. Jarak dari titik putar ke permukaan. Ya. N-nya juga sama. Cross product antara N dengan R. Ya. Jadi dari titik ini ke permukaan. Karena nanti kalau pitch ya, kalian bisa bayangin kalau pitch sama roll. Coba lihat, ya. Kalau hip kan jelas, ya. Dia di sini nggak apa-apa, dia slip, tapi di sininya nggak boleh, ya kan? Dia harus menyebabkan gelombang. Sama X juga gitu. Tapi kalau pitch, lihat, ya, tergantung dari titik putarnya di mana. Karena ketika kalian pitch, di sini jadi ada normal velocity. Mirip dengan ujian kalian kemarin, ada U relatif. U relatifnya fungsi dari theta dikali dengan lengan, iya kan? Nah, itu kan cross product antara si lengan dengan theta. Ya, ini sama nanti. Kalau misalkan pitch sama roll. Oke, makanya pada ujungnya kita akan dapat nih, X dot B kali N3. Ya. Kalau misalkan ini kebetulan dia cuma 3, tapi sebenarnya ini ada X1 N1 plus X2 N2 plus dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita lagi nyelesain permasalahan yang 3 aja, yang HIF aja, X1-nya dianggap 0, X2-nya dianggap 0, maka muncul tinggal X3 dan N3. Kalau kita search aja, tinggal muncul nanti X1 dan N1. Oke. Nanti sama. Sorry. Ini sebenarnya saya lebih suka ini nanti I omega nanti. Jadi I omega X3 dikali dengan N3. Nanti kalian akan lihat ya. Karena ini kan fungsi dari apa nih? Nanti kan kalian dapat V ya. Nanti ini fungsi dari gerakan, percepatan dan kecepatan benda. Ingat nggak? Kalau dia berbanding lurus dengan kecepatan jadi apa? Berbanding lurus dengan percepatan jadi apa? Apapun yang ada di depan percepatan jadi apa? Added mass.
Apapun yang ada di depan kecepatan jadi ini karena dia ini ya berbanding lurus dengan kecepatan dan percepatan nantinya, itu akan jadi added mass dan damping. Oke. Ini kita lihat, kita harus untuk bisa dapat added mass dan damping, itu kita harus lihat gaya. Ya. Gaya kita dapatkan dengan pakai namanya pressure area method ya. Pressure-nya ini masih cuman geraknya cuman gitu ya, cuman heave. Ini tahu ya dari mana ya? Dari Bernoulli. Oke. Dapat pressure. Maka gayanya kita integralkan pressure. Ya. Kita punya dua ya. Pertama, kita anggap kita tahu bahwa gayanya adalah ini. Ini omega tahu dari mana ya? Ini harus ada I omega nih. Oke, ini I omega harus ada. Karena turunan dari yang tadi kan. Saya turunin ya. Ada penghapus nggak? Nih. Saya mau tunjukkan kenapa selama ini saya selalu bilang radiated wave akan menghasilkan added mass dan menghasilkan damping. Secara matematis, kalau secara fisiknya kalian udah tahu ya, dia menghasilkan damping karena dia membawa energi kinetik menjadi energi gelombang dibawa keluar. Oke, dia punya added mass karena ya nambahin massa air yang harus dipindahkan. Jadi gelombang kan? Ya, menambahkan massa air yang harus dipindahkan dan itu jadi added mass ya. Fisiknya seperti itu, tapi matematisnya seperti ini ya. Dou V per dou T kali N3 ya. Oke, kita tahu bahwa V ini adalah V0, ini V3 ya. Amplitudo V dikali dengan E I omega T. Ini fungsinya X dan Z. Fungsi X dan fungsi Z. E I omega T. Sehingga kalau kita turunkan, ini akan muncul I omega V3 X, Z E I omega T. Sama dengan V3. Ini kan amplitudo. Ini osilasinya kan? Ini amplitudo, ini osilasinya. Maka sama dengan I omega kali V3. Sampai sini paham? Ya, sampai sini paham ya? Lalu kita kali dt, ini makanya dia muncul omega ya. Lalu kita juga punya tadi V3, ini sama dengan X3, dia akan berbanding lurus dengan gerakan kita tadi. Kita udah bilang, ya. Sebuah fungsi X, Z dikali E, I, omega T. Jadi ini bisa kita pindahin lagi ke sini. Fungsi ini kita bisa bilang ini adalah V03. Jadi kita akan punya sama dengan I omega X3 ya, dikali ini. Sebuah fungsi V03 dikali E I. Ya. Ini adalah dV per dt. Harusnya ada I-nya di situ. Ini I-nya lupa naruh. Ya. Sampai sini nih. Oke, itu adalah gaya. Buat ngitung gaya. Nah, gaya yang dihasilkan, ya, saya definisikan lagi. Dia ada yang berbanding lurus dengan percepatan, ada yang berbanding lurus dengan kecepatan. Oke, apapun yang di depan percepatan saya namakan added mass. Apapun yang di depan kecepatan saya namakan damping. By definition. Mirip dengan Morrison kan? Apapun yang ada di pasangannya X dot, saya pindah ke kiri kan? Pasangannya X double dot, saya pindah ke kiri juga. Jadi ini saya namakan ini dari awal. Ya.
Nah, kita juga tahu bahwa turunan pertama, oh dia udah ada I dari awal ya. Ya, either way sama ya. Kalau ini kan saya nggak ada I-nya depannya. Lihat. Tuh ya. Ada IXN. Lihat nggak? Tapi intinya sama ya. Mau ini saya tambah I atau enggak, hasilnya akan sama. Ya, tapi dia dimulainya dari I. Kenapa? Karena dia pakai kalau sin sama cos. E pangkat IV itu apa? Cos V plus I sin V, gini kan? Dia kan mau ngambil realnya. Dia pengennya ambilnya yang sin. Ya kan? Kalau dia mau ngambil sin sebagai real, dia harus kaliin I dulu. Biar yang keambil sin. Kebayang nggak? Intinya sih itu. Intinya dia mau ngambil sin aja intinya. Kalau saya ngambilnya cos. Cos theta. Nggak masalah ya. Nanti tinggal beda fasanya aja dan lain-lain. Dia ngambil sin dan lain-lain, terus turunin 2 kali. Maka kita akan end up dengan ini. Jadi F33 definisinya ini. Ini F33. Kalau kamu pakai cos, ini tinggal I-nya dihilangin. I-nya di sini. Ya, definisinya sama. A33 pasangannya sama double dot, B33 pasangannya dengan dot. Nah, sehingga kita bisa tulis yang ini by definition, kita definisikan sendiri, bahwa apapun yang di depan turunan kedua adalah added mass, apapun yang di depan turunan pertama adalah damping. Kita buat sama dengan ini. Ya. Sehingga kita akan dapat seperti ini. I omega kuadrat A33 plus omega B33 sama dengan rho G itu. Nah, jadinya kita akan dapat bahwa A33 itu adalah real. Ya, bilangan realnya dari si ini, persamaan ini. Devi per apa nih? Kecepatan. Ya, V dia hanya si potensialnya ya. Jadi imajinernya ya, imajinernya itu dia damping, realnya itu dia added mass. Jadi kalau kalian punya V nanti, terus kalian integralkan, kalian akan punya nanti kompleks bilangannya. Ada bilangan real, ada bilangan imajiner. Yang imajinernya damping, yang realnya added mass. Ya. Audrey, kalau ini cuci muka dulu deh. Yang ngantuk cuci muka dulu ya. Cuci muka dulu nggak apa? Oke. Ini saya tahu banyak meter di sini ya, tapi intinya adalah kalau saya punya ya aliran, kalau saya punya aliran yang diakibatkan oleh si pergerakan bendanya, saya punya gelombang, terus saya integralkan si pressure-nya akibat itu, kan akan ada pressure tuh kan? Ya. Akibat itu saya integralkan, saya ambil bilangan realnya, itu akan jadi added mass-nya, saya ambil dampingnya akan jadi saya ambil imajinernya akan jadi damping. Itulah kenapa kalau misalkan kalian pakai Orca Flex, Orca Wave, Moses, Wamit, Mimoh atau apapun itu untuk menghitung ini, kalian akan punya seperti ini bentuknya. Mana tadi? Bentuknya akan langsung kalau misalkan gaya ya Frot-Krylov, nanti kalian akan dapatnya gini. Imajiner, ini real, ini amplitudo, ini fasa. Ya. Antara kalian pakai imajiner dan real atau amplitudo dan fasa. Ya, jadi dua ini ekivalen. Karena amplitudo itu adalah akar real kuadrat plus imajiner kuadrat. Ini mirip yang kayak gini kan? Itu di mana? Nih, cos kuadrat plus sin kuadrat.
Jadi yang imajinernya kan yang sin, amplitudo sinnya. Yang realnya amplitudo cosnya. Jadi kalau dia dicari amplitudo, real kuadrat plus imajiner kuadrat. Jadi antara pakai ini atau ini. Scattered sama. Ya, kamu akan punya imajinernya, akan punya realnya, akan punya amplitudonya, akan punya V-nya. Beda fasa. Beda fasa tuh yang arcus tangan imajiner per real gitu ya. Kalau misalkan sin. Arcus tangan real per imajiner kalau misalkan cos. Ya. Ini Freud-Krylov dan scattered ya. Kalau di fraksi hanya gabungan saja, ini plus ini. Ya, sama. Imajiner, real atau amplitudo dan fasa. Selalu ada dua informasinya kan. Tapi kalau dari radiasi ya, F radiasi, kalian akan dapat added mass sebagai yang dari imajiner dan damping sebagai yang dari kebalik ya. Ya tergantung sih. Ini dia imajiner, ini real karena dia depannya I. Karena dia tadi definisinya X-nya sama dengan I X0 EI omega T gitu ya. Tapi kalau kayak saya ambilnya sama dengan X0 EI omega T, nanti ketukar. Imajiner sama real lagi nih. Ya, tapi intinya kalau mau ngikutin ini, intinya adalah kalau kamu integralkan pressure yang didapat dari potential velocity akibat radiasi, kalian akan mendapatkan added mass dan damping dari bilangan imajiner dan real dari ini. Ya. Ini baru 3. Baru V33 ya. Mana tadi ya? Oh, dia ubah ya. Nah, ini. Kan awal V3N3. V3N3 kan? Ya. Tapi karena ini dari mana nih? Definisi ini dari mana tahu nggak? Nggak ada di sini. Nggak ada di halaman ini. Ada di halaman sebelumnya. Ini apa bacanya? Kecepatan arah normal. Ini sama dengan? Nah, kecepatan bendanya. Jadi ini dari boundary condition. Saya substitusikan boundary condition saya ke ini, N3. Kan ada N3. Berarti ini 1 per I omega dou V per dou N sama dengan N3. Ya. Ini yang disebut dengan Haskin relation. Istilahnya ya, HASKIND relation. Jadi kalau kalian pakai Orca wave contohnya, saya buka ya. Bentar. Ada pertanyaan tadi? Sorry. Dia mempertimbangkan tapi dia nggak pakai N, nggak pakai normal, nilai normalnya. Dia langsung pakai nilai velocity. Bentar ya. Ada di ini. Ya, ini salah satunya software. Di Wamit juga sama ya. Di Nemo juga sama. Ini ada kalau misalkan kalian di, nah ini ya. Nanti preferred load RAO calculation nanti bisa pakai Haskin atau difraksi. Karena di difraksi kan ada N juga. Ya kan? Dovi difraksi kan sama tadi, tapi bedanya V-nya bukan V3. V-nya V difraksi kan? Dikali dengan N3, N1, N2 gitu kan? Kalau dia sudah disubstitusikan dengan si boundary condition-nya, jadi pakai DVDN, ya itu jadi Haskin relation. Ya. Frekuensi masih. Bentar ya. Maksud kamu di mana?
Yang mana? Ini? Ini frekuensi. Karena kan tadinya ini ada X3. Ini kan sama dengan VB.N. Ya kan? VB-nya itu kan tadi kita definisikan ini. Udah dihapus ya? Kan gerakan bendanya kan saya definisikan gini. Ya kan? Maka X dot 3-nya sama dengan I omega X3. Ya? Jadi makanya muncul itu tadi. Oke. Ini ada yang kelewat nih. Jadi biasanya nulisnya gini nih. Ini catat aja ya. Biasanya nulisnya radiation potential itu V besar R. Ya. Ini sama dengan V besar 1 plus V besar 2 terus sampai V besar 6. Ya. Ini potensial yang diakibatkan gitu dan seterusnya. Ini biasanya ditulis lagi sebagai X1 dikali V kecil 1. Apa enggak? Tambah X2 kali V kecil 2 tambah terus sampai X6 V kecil 6. Ini itu baru yang tadi fungsi V01 E I omega T. Biasa gini nulisnya. Oke? Makanya waktu di sini ini tuh udah V kecil sebenarnya. Ini udah si ini nih. dV per dt ini itu sudah mengadopsi yang ini. Makanya X-nya hilang. Coret-coret. Kan gini. Ini saya lanjutin ya pakai V3 ya. Jadi berarti V besar 3 itu adalah X3 dikali V3 sama dengan X3 V03. Ini amplitudo ya, ada real ada imajiner. EI omega T. Pertama itu kan. Oke. VB ya sama dengan I omega dalam kurung X03 X3 ya. I omega X3 gini ya. Karena kan cuma digerakinnya cuma yang if aja ya. Arah K. Ya. VB.N kecepatan benda arah N ya. Ini berarti I omega X3 dikali N3. K-nya hilang. Ya kan? Sekarang ini saya gabung. Do V besar 3 per do N. Ini sama dengan apa nih? Ini kan V besar 3 do N ini. Ya. Do T, sorry. Do T. Do N ya. V besar 3 do N berarti sama dengan ini kan. X sama dengan ini ya. Ini sama dengan V mana tadi? X3 do V kecil 3 per do N. Karena ini kan nggak ada fungsi N. Gerakan 3. Ya. Itu kan cuman gini aja. Dia bukan fungsi dari bentuk benda ya. Kalau HIF gitu kan, bukan fungsi dari bentuk benda kan gerakannya. Ini sama dengan yang ini. I omega X3 N 3. Ini coret. Ini coret. Ya. Jadi sisa do V kecil 3 per do N sama dengan I omega N 3. Jadi ini udah V kecil 3 ya. Jadi saya udah hilangkan dependensi dia dengan amplitudo gerakannya. Udah kecoret amplitudo gerakannya. Ini kan amplitudo gerakan nih. Ya kan? Gerakan dia kan? Ya. Udah saya coret. Sama. Oke. Makanya dia bentuknya kayak gini.
Ya, makanya X3-nya hilang. Ya, ini ada X3 di sini, ini ada X3 di sini. Jadi coret-coret, hilang. Nah, ini dia udah pakai namanya Haskin relation ya. Jadi M3-nya sebenarnya sampai sini udah bener. Ini udah bisa diselesaikan sampai sini aja. Ya. Nanti dari sini, ini ada real, ada imajiner. Dari V3-nya nih. Ya. V3-nya dicari dari mana? Dari sini nanti. V3-nya. Oke, lalu di-extend ke semua mode of motion dengan cara sama persis kayak saya tadi, coret-coret. Dapat kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada AIJ, BIJ. Gitu ya. Kenapa ada I sama J? Karena N-nya ini V3N3. Karena kebetulan bendanya tadi, oh, arahnya. Karena kebetulan bendanya kan cuman gini. Datar-datar gini kan, tadi kan saya kan, gitu. Ya. Sekarang bayangin kalau kalian punya miring. Ya, atau gini nih. Kau bayangin ketika dia gitu, pressure-nya ada yang arah vertikal. Ya nggak? Misalkan gini nih. Saya dorong ke sana, ada yang ngangkat. Ya kan? Nah, jadi ada N3. Jadi ketika saya ininya 1, search. 1 kan, saya geser ke sana. Tapi pressure-nya ada yang arah 3. Ya, karena ini kebetulan dot produknya ini nggak ada tadi N1, N2-nya nggak ada ketika di dot product. Ya. Jadi akan ada A11 ya, A11, A2, A12, A13. Bayanginnya gimana? Ya, kan I, J ya. Jadi kalau A11, A12, A13 dan seterusnya, yang depannya ya, itu adalah arah gerakannya. Jadi kalau A11, bayangin aja udah, gerakin dulu. Arah search. A1 ya. A11, A12, A13 itu arah search. J-nya itu gayanya, arah gaya. Ya. Arah gaya. Lihat ini kan ada gini ya, ini kayak kapal tuh. Ya. Ini arah gaya. Ketika saya gini, N1 kan ke sini, berarti arah 1. Berarti gaya arah search yang diakibatkan oleh pergerakan arah search. A1, 1. Oke. Jadi added mass atau gaya, kan added mass akibat gaya dan lain-lain ya, atau damping ya. Damping juga gaya arah search yang diakibatkan gerakan arah search. Kalau A13 berarti gaya arah vertikal, gaya arah shift yang diakibatkan gerakan search. Paling banyak biasanya adalah kalau coupling ya, kan ini coupling jadinya. Ya, gerakannya arah 1 tapi gayanya arah 3. Nanti dia mengakibatkan juga gerakan arah 3 karena ada gaya arah 3 kan? Kebayang nggak? Saya gerakin arah 1, dia jadi ada gaya arah 3. Karena ada gaya arah 3 akan ada gerakan arah 3 nantinya. Ya. Tapi intinya seperti itu ya. Jadi A11, A22, A33. Nah, kalau kembar 11, 22, 33 itu berarti yang tadi. Gerakan arah shift menghasilkan gaya arah shift atau gaya arah shift yang diakibatkan oleh gerakan shift. Kebalikannya biasanya apa namanya? Kalau A15 paling banyak tuh coupling biasanya A35 contohnya. Ya. A35 tuh gerakan search tapi dia mengakibatkan pitch. Nah, itu bisa dibayangin kalau titik putarnya nggak disimetris. Kebayang nggak? Kalau saya titik putar gini, terus saya giniin, kan tekanannya ada yang di sini, ada yang di sini. Nggak seimbang tekanannya kan? Yang di sini lebih besar kan? Pasti akan mengakibatkan pitch. Gayanya. Jadi biasanya kalau dia nggak simetris gini, pasti ada A35, A35 atau A53. Gerakan pitch menghasilkan pitch. Biasanya dia simetris. Antisimetrik atau simetrik ya. Jadi minus plusnya bisa ketukar, tapi kalau ada A35 biasanya akan ada A53. Oke, ada pertanyaan? Ini kalian nggak akan diminta untuk
menurunkan ini. Ya, tapi paling nggak kalian paham apa saja yang mempengaruhi. Oke, lihat kalau damping ini biasanya ya. Seringkali di sini omeganya tuh di sini biasanya. I omega kuadrat gitu atau omega kuadrat sini. Jadi omega di sini, omega kuadrat di depan BIJ, tapi jadi di sini ada omega. Bisa dinormalisasi terhadap omega atau 1 per omega. Kamu lihat kalau di Wamit, dia dinormalisasinya ada sendiri. Normalize faktornya apa? Kalau di itu juga ada. Tapi biasanya damping itu dia dinormalisasi terhadap omega, sedangkan added mass biasanya enggak. Biasanya kalau di software. Kalau di software ya. Jadi ini saya taruh 1 per omega di sini. Biar ini hilang. Ini saya taruh omega. Saya taruh omega biar ini hilang. Oke. Nah, ini contoh ya. Kalau kita punya spar seperti ini misalkan, ini nggak mungkin, biasanya semakin dalam draftnya sih semakin kecil biasa radiation dampingnya ya. Kalau dia HIF. Oke. Jadi mungkin bukan spar nih mungkin ya. Hyson atau apa gitu. Hydrodynamic pressure-nya ini. Oke, ini hydrodynamic pressure-nya. Nah, ini kan ada FZ cos theta omega theta, ini bisa kita pisah ya. Oke. Nah, jadi intinya adalah ada yang berhubungan dengan sin, ada yang berhubungan dengan cos kayak yang saya bilang tadi kan. Imaginer tuh pasangannya sin. Ya kan? Kalau real pasangannya cos. Intinya nanti yang turunan pertamanya hubungannya sama sin, turunan keduanya hubungannya sama cos gitu ya. Jadi ketika kita integralkan, kalian juga punya sin sama cos kan? Ingat waktu kalian ngerjain Morrison yang di tugas dan UTS, yang sin pasangannya sama added mass, ya kan? Yang cos pasangannya sama damping kan? Nah, intinya ini. Karena turunan pertama dan turunan kedua. Ya. Nah, sehingga nanti dia seperti ini bentuknya. Jadi, yang ini, yang pasangannya sama cos omega T, itu jadi damping, jadi added mass. Yang pasangannya sama sin omega T jadi damping. Ini paham? Dari sini ke sini paham nggak? Ini pakai cos sin sin. Ya. Cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Lalu kita cocokkan. Oh, kalau saya punya turunan kedua dari gerakan benda, itu apa sih, cos atau sin? Ya, cos. Kalau awalnya dia cos. Kalau awalnya dia sin itu pasti sin. Percepatan. Kan balik lagi. Sin turunan pertama cos, turunan kedua sin lagi kan? Kalau awalnya cos, turunan pertama sin, turunan kedua cos. Jadi yang sama cos dia turunan kedua, yang sama sin dia turunan pertama. Oke, itu udah kita simpan. Oke? Kita simpan dulu tuh pengetahuan itu. Ya. Dari situ kita tahu bahwa, oh berarti kalau kayak gitu, yang di depan cos ini, berarti ini adalah yang berhubungan dengan percepatan. Sin, berarti yang berhubungan dengan kecepatan. Dengan kata lain, kalau saya kasih F-nya adalah ini, kalian bisa nggak cari added mass sama dampingnya? Bisa harusnya. Tinggal yang ini diubah jadi itu, kan sin omega T itu. Substitusi aja. Sin omega T substitusi jadi itu. Z dot per omega Z mau. Cos omega T substitusi jadi itu. Ya. Jadi Z double dot T dibagi omega kuadrat Z. Berarti added mass-nya mana? Apapun selain double dot dan Z dot. Berarti yang di depannya ini. Ini added mass-nya. Ini damping. Jadi kalau saya kasih soal nanti, nih, setelah dihitung velocity potensialnya, saya hitung gayanya dan lain-lain, saya punya persamaan gaya seperti ini dari radiation damping. Dari radiation potensial. Ya. Berapa added mass-nya kalian udah bisa hitung. Berapa dampingnya,
Bisa hitung. Ini catat, damping yang dihasilkan di sini biasanya disebut sebagai potential damping atau radiation damping. Ya, kenapa potential damping? Karena diselesaikan menggunakan persamaan potensial. Nah, ini kan kita pakai, cara nyarinya kita pakai pressure area method kan. Ada nggak cara gampangnya tanpa pressure area method? Ada. Namanya istilahnya far field method. Ya, jadi kita nggak peduli sama, kita bukan mengintegralkan pressure-nya. Tapi nanti kita hitung gelombangnya. Menggunakan hukum kekekalan energi nanti ya. Nah ini. Ya, jadi yang kita hitung bukan pressure di sini. Yang kita hitung nanti gelombang yang diakibatkan oleh itu. Karena kita tahu kan, energinya kan nggak akan kemana-mana ya. Ya, berarti kalau dia ada damping, pasti energinya dibawa ke luar. Ya udah kita batasin aja berapa energi yang dibawa keluar. Kita buat batas yang apa namanya istilahnya semu, ya. Kita buat kayak pagar gitu. Sepanjang pagar itu kita lihat berapa sih energi yang keluar. Ya, energi yang keluar itu akan sama dengan energi damping yang dihasilkan. Kebayang nggak? Ya, jadi energi yang dibawa keluar akan sama dengan energi damping. Itu namanya far field method ya. Nah ini, oke, ini ada gelombang. Nah misalkan kita tahu bahwa ada harmonic oscillation seperti ini ya. Oke, ini apa nih? Arah apa nih berarti? Arah HIF. Ini hydrodynamic stiffness. Ya, yang AWP dikali rho hydrodynamic stiff. Hydrostatic stiffness. C-nya kita nggak tahu, itu yang kita pengen tahu. Lalu ada added mass, ada M sebagai inersia. Nah, energinya atau kerja, ya, energi berhubungan dengan kerja ya. Kerja yang dilakukan oleh massa, damping, dan spring per unit of time ya, during one period of oscillation. Oke, ingat kerja itu adalah gaya dikali jarak ya. Jadi jaraknya adalah Z dot dikali dt. Kan dr. Ya. Berapa sih jaraknya yang dilakukan dalam satu osilasi? Ya, jaraknya dalam satu osilasi adalah Z dot dikali dt. Ini ngerti nggak? Ini kan sama dengan apa nih? dr. Nah ini itu adalah dr per dt dikali gt. Ya kan? Saya coret-coret dapat dr kan? Ya, Z dot itu dr per dt, kecepatan itunya kan. Jadi ini adalah dr. Ini apa nih? Gaya dari inersia. Ya, gaya inersianya itu sama dengan itu. Nah, kalau kalian integralkan, kalian dapat kalau sin sama cos ini dalam satu osilasi ya. Dari sini balik lagi ke sini. Satu osilasi. Kebayang? Menghasilkan sin dan cos. Diintegralkan dari 0 sampai periodenya. Sin dan cos dia ortogonal. Tegak lurus ya, sehingga kalau diintegralkan terhadap periodenya akan sama dengan 0. Pasti itu. Oke? Sama dengan sin 2 omega dikali sin omega. Diintegralkan dari 0 sampai t pasti 0. Sin 3 omega dikali dengan sin 2 omega. Diintegralkan pasti sama dengan 0. Satu-satunya yang enggak 0 adalah sin kuadrat omega atau cos kuadrat omega. Cuman itu yang enggak 0. Sin pangkat 3 omega 0. Sin pangkat 4 omega ya. Sin pangkat 4 enggak 0. Jadi kalau ganjil ya, kalau fungsi ganjil kan pangkat 3 gitu kan. Itu 0. Kalau fungsi genap itu enggak 0. Sin sama cos itu fungsi ganjil nanti anggapannya ya. Kan sama-sama simetrik
di 0. Sehingga kalau dia diintegralkan dari 0 sampai T, dia akan 0. Ya. Yang ini, sin dan cos diintegralkan 0. Tapi yang C, cos kuadrat diintegralin tidak 0. Oke, jadi kita akan dapat energi disipasinya, the energy E atau work done per unit time provided by the hydrodynamic damping force itu adalah setengah C omega kuadrat ZA. ZA itu apa? Amplitudo dari gerakannya, heave-nya. Ya, amplitudo dari heave-nya. Berarti semakin tinggi amplitudo heave-nya, semakin besar radiation dampingnya. Semakin tinggi frekuensinya, semakin kecil atau semakin besar? Kerjanya nanti. Kerjanya ya. Nanti kita lihat ya. Nanti dulu. Belum. The energy provided by the hydrodynamic damping force is equal to the energy dissipated by the radiated wave. Nah. Ini ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini apa nih? Dari McGill. Energi gelombang. Ya? Ya kan? Kinetic plus potensial nih. Ada CG-nya kan? Ya, T itu apa? T itu grafnya. CG, ya benar. LV itu lebarnya ya. Setengah. Ya betul. Setengah rho GA kuadrat. Nah ini. Ya ini energi gelombang ya. Jadi energi yang didisipasi sama dengan energi gelombang. Hasilnya ini. Lalu kita buat sama dengan. Oke. Jadi intinya adalah kerja yang diakibatkan, kerja yang dilakukan oleh si dampingnya itu harus sama dengan energi gelombang yang dibawa keluar. Intinya itu. Ya. Kerja yang diakibatkan oleh dampingnya harus sama dengan energi yang dibawa keluar oleh gelombang. Ini energi yang dibawa keluar oleh gelombang, makanya ada group velocity kan? Dibawa keluar kan? Ini group velocity. Ini kalau dipotret ini group velocity-nya. Ya. Sama dengan kerja yang dilakukan oleh si dampingnya. Berarti kita bisa punya C. Oke, maka kita akan punya C. C-nya adalah tinggal ini aja pindah semua ke sana yang bukan C kan? Ya. Ya, yang bukan C semua pindah ke sana dapat C. Ya, kalau ditanyanya, kalau diketahuinya radiation damping coefficient per unit length. Unit length itu misalkan saya punya barge per unit panjang barge-nya, saya tinggal bagi dengan panjang barge-nya. Ya. C per panjang barge. Coba lihat itu. Saya tadi salah ya, berarti ya. Berarti semakin besar amplitudo gerakannya, A per ZA. Oh ya. Yang penting nanti rasio ya. Bukan amplitudo gelombang per amplitudo gerakan benda. Tapi rasio antara amplitudo gelombang dengan amplitudo gerakan benda. Nah, lihat sini. Ya. Ini biasanya yang kita lakukan untuk model tes ya. Jadi kalau kalian model tes, kalau kalian punya apa namanya, kalian punya sebuah floating structures, kalian mau tahu damping radiated wave dampingnya, bukan viscous damping ya, beda ya. Kalian mau tahu radiated wave dampingnya, kalau viscous damping itu akibat drag. Kayak di Morrison, ada pengali dengan CD kan, itu akibat drag ya. Itu viscous damping. Tapi ini kita mau tahu potential dampingnya. Biasanya kalau kita punya tes, oke, kita akan lakukan seperti ini nanti. Kita punya gini, misalkan ini kapal,
Ya. Ini kita osilasi dengan amplitudo yang kita ketahui. Forced oscillation. Kita tahu kan? Ya, misalkan oke, saya akan osilasi dengan misalkan amplitudonya 70 cm atau 0,7 meter. Ini kan ada lengan nih biasanya yang megang. Gitu ya. Saya gitu-gituin. Saya force. Oke? Lalu yang saya lakukan adalah ini kan akan menghasilkan gelombang. Ya kan? Ya. Menghasilkan gelombang. Yang saya lakukan adalah saya akan hitung nanti amplitudo gelombang di sini berapa. Ya, misalkan amplitudonya adalah berapa maunya? 10 cm. Ya? Atau 0,1 meter. Ini gampang ngitungnya, ya nggak? Daripada tadi kita pakai yang pressure area kan. Kalau pressure area kalian gerakin, kalian butuh load cell di sini kan. Belum lagi kalian nggak tahu mana yang added mass, mana yang damping. Harus kalian lihat mana yang sin, mana yang cos ya, pakai korelasi dan lain-lain ya, auto correlation dan lain-lain, lebih ribet lah. Kalau kayak gini, kalian ukur ininya 0,1 meter, ininya 0,7 meter, kalian udah tahu A per Z A. Kalian punya ini. Ya kan? Kalian punya rho nggak? Punya. Punya G nggak? Punya. Omega punya nggak? Punya. Karena kalian osilasi ini, kalian tahu berapa omeganya? Tinggal cos. Terserah kalian kan omeganya kan? Punya semua ya? Punya C nggak nanti? Punya. Jadi waktu kalian udah nggak force lagi, sekarang dibalik. Oke, saya udah nggak. Sekarang saya balik. Saya punya gelombang datang kayak gini, terus dia gerak. Kalian bisa punya damping. Ya. Nanti di ujian, di tugas dan lain-lain biasanya dikasih ini. Ya. A per ZA. Ini hati-hati, dia cuma bisa ngitung. Nah, kelemahan ini, dia tidak bisa membedakan B1, B35, B5. Dia cuma bisa yang diagonalnya biasanya. Dia cuma bisa yang B11, B33, B55 itu bisa. Ya, tapi yang B53 yang couplingnya dia biasanya nggak bisa. Oke? Jadi dia, kalau saya kasih soal misalkan, gelombang yang dihasilkan akibat gerakan Higgs sebesar sebesar 0,5 meter adalah 0,1 meter gelombangnya. Berarti ini 0,1, ini 0,5. Jika diosilasi sebesar jika frekuensi osilasinya adalah 3 radian per second, berarti ini 3 radian per second. Kalian bisa punya C-nya. Udah punya C-nya bisa masukin ke M plus A X double dot gitu kan? Plus bla bla bla. Ya. Persatuan panjang, hati-hati. Kalau saya kasih persatuan panjang berarti untuk sepanjang itu harus dikali dengan panjang. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ini istilahnya far field method ya. Biasanya. Di mana ya? Oh, itu second order. Nggak usah. Jadi. Oke, ada pertanyaan? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke namanya strip teori. Oke. Nanti ya. Yang pertama, rigid body oscillation will generate waves which propagates in radial direction from the body. Maksudnya menjauhi radial direction itu ya, menjauhi ke segala arah dari bodinya. These waves transport energy, withdraw energy from the free body oscillations. Body motions will eventually die out. Maka itu wave kita sebut dengan wave damping. Oke.
Oh, sorry. Ini hati-hati ya. Jadi yang saya maksud tadi, saya osilasikan, sebentar. Ini gaya luarnya harus 0, sorry. Nggak boleh nggak sih? Saya force. Ya, nggak boleh force vibration. Harus free vibration. Jadi saya kasih ini, terus saya lepas. Kan gitu lah. Saya ukur. Saya tadi waktu kita turunin persamaan kan nggak ada gaya luar. Ya, kalau ada gaya luar, dia harus diemin lagi. Sebenarnya bisa sih, force vibration. Nanti work done by si gaya luarnya itu harus dihitung juga. Karena kan tadi kita 0 sama dengan 0 kan? M X double dot plus CX dot plus KX sama dengan 0. Ya, waktu kita tadi nurunin yang sebelum. Oke, wave damping disebut juga wave damping atau potential damping atau radiation damping. Dia proportional to the velocity of the body in linear system. Nah, karena velocity of the body itu proporsional juga dengan amplitudo motionnya, maka dia juga akan proporsional dengan amplitudo motion. And an actual viscous fluid, friction also cause damping. Ini yang saya bilang. Ada drag damping ya. Vortices and separation phenomena. Jadi, bedanya kalau tadi kan kalau yang ini, gelombangnya membawa energinya keluar. Kalau yang drag, skin friction, dia mengubah energinya menjadi energi panas akibat turbulennya. Entropi ya. Dia meningkatkan entropi dengan turbulen flow separation, ada turbulen, pemecahan aliran dan lain-lain. Itu yang akan mendisipasi gerakan. Jadi kalau di drag, ya, drag damping atau viscous damping kita sebut, makanya kalian suka lihat build skill tuh. Bagaimana, tadi mana? Ini botol. Ya. Tadi kan berbanding lurus dengan, dampingnya berbanding lurus dengan amplitudo gelombang yang dihasilkan kan? Ya nggak? A per ZA kuadrat tadi kan? Nih. A per X, A per Z, A per Y kuadrat ya. Sekarang bayangkan, kalau saya punya gini, ada A-nya kan? Ini gelombang. Kalau saya putar gini gimana? Roll. Bendanya gini nih, bulat. Amplitudo gelombangnya gimana kira-kira? Kecil banget ya. Karena nggak ada air yang dipindahkan kan? Ini bayangin nih, ini saya gini nih. Nggak akan ada gelombang gitu kan? Kebayang nggak? Kalau gini-gini, kan ada air yang dipindahkan kan? Tapi kalau gini, hampir nggak ada ya. Maka kalau roll, dia biasanya radiation dampingnya kecil. Ya, mau kalian amplitudo roll-nya gede, tapi gelombang yang dihasilkan A-nya kecil. Jadi kalau roll biasanya dampingnya kecil. Makanya kalian kalau lihat roll di RAO-nya pasti gitu biasanya. Kalau pitch gimana? Kalau pitch masih penting. Masih ada di sini kan ada tuh. Nah, gitu kan? Tapi kalau roll ya, kalau kapal ya, kalau semi-sub gitu-gitu kan dia bentuknya kotak ya. Nggak begitu ngaruh. Tapi kalau kapal, barge kapal gitu, kalau roll biasanya kecil. Maka dia akan mengandalkan bukan potensial damping. Dia bukan mengandalkan itu. Bukan mengandalkan wave damping, potensial damping. Yang dia andalkan adalah si drag. Drag damping. Nanti dia tambahin build skill kayak sayap di sini. Ya. Ada kayak sayap. Pernah lihat build skill? Kayak sayap gini nanti. Nah, itu kalau dia muter kan dia gini-gini sayapnya. Itu akan mengakibatkan drag. Sehingga nanti dia akan mengakibatkan damping. Kayak di ujian dan tugas kalian. Kan ada drag damping. Fungsi dari lengan dikali dengan pergerakan rollnya gitu. Mirip dengan di tugas dan UTS kalian. Bukan yang susulan ya, yang awal. Oke. The other part of the equation of motion, AZ is proportional to vertical acceleration of the cylinder in linear system. Ini maksudnya yang added mass-nya. Ya. This force is caused by acceleration that are given to the water particles near to the cylinder. This part of force does not dissipate energy and manifests itself as standing wave system near cylinder.
Jadi bayangin, kan ada dua, ada yang membawa keluar, tapi ada standing wave-nya nanti. Jadi ketika kalian gini-giniin, kan ada wave-nya tuh. Nah, nanti dia akan standing wave di situ. Bentuknya gini. Ini misalkan gini, ya. Nanti akan ada wave yang gini, gitu. Dan dia standing selalu di sini. Di sini nggak mungkin jadi node. Ya, pasti dia gini. Nanti ini kalau dia turun, kalau dia naik, nanti dia gini. Nah, gitu. Kayak standing wave. Jadi gitu-gitu aja bolak-balik. Oke, dan dia harus dipercepat kan akhirnya kan? Dan itu yang menyebabkan ada added mass. Ya. Ini kalau HIF. Kalau dia search, dia akan anti-symmetric biasanya. Anti-symmetric itu maksudnya, kalau gini kan simetris. Kiri kanan dia sama gitu bentuknya. Ya. Kalau dia lagi naik, pasti yang kanannya, kirinya juga naik. Dia lagi turun di sini, pasti ini juga turun. Tapi kalau dia search, biasanya, kalau kayak gini, kalau yang di sini naik, pasti di sini lagi turun. Ya, bentuknya gitu biasanya, standing wave-nya. Karena kan di sini lagi dorong, pasti ini lagi naik kan? Kalau lagi dorong, dia pasti lagi inget gitu. Dorong lagi ke sini, nanti ini naik. Di sini turun. Tapi jadi standing wave, dan itu yang mengakibatkan nanti added mass. Sedangkan kalau misalkan damping, dia harus terpropagasi. Kalau standing wave kan tidak terpropagasi kan, si apa namanya fluidanya ya. Sedangkan kalau dia damping, dia pakai yang tadi. Nah ini gambarannya, ya. Saya akan minta kalian nanti mengisi absen kembali. Tugas, sorry bukan absen. Di tugas ada ini ya. Oke. Kalian lihat added mass dan damping itu berbeda dari apa aja. Ya, pertama, ini saya punya half cylinder kayak gini. Ya, persatuan panjang. Oke. Ini adalah A 2 dimensi, persatuan panjang. Jadi panjangnya sangat tipis dianggapnya. Kayak 2 dimensi ya. Lihat ada damping dan ada added mass. Ada A22, B22. Artinya arahnya kemana? Ke sini, sway. Dua-dua sway ya. Oke, sama ada B33 dan A33 ya. Kalau dilihat dari sini, oke. Contoh added mass aja ya. Added mass ini fungsi dari apa aja? Ya, lihat dari grafik ini aja. Apa? Fungsi dari apa? Radius. Pertama itu. Ya, karena X ini ke arah X dia berubah kan? Mau A22, mau A33, dia berubah. Berarti fungsi dari radius. Fungsi dari apa lagi? Bukan frekuensi natural ya? Frekuensi gerakan. Kalau dia free vibration, frekuensi natural sama dengan frekuensi gerakan. Tapi kalau force vibration, beda. Ya? Fungsi dari frekuensi gerakan. Apa lagi? Apa, Mario? Massa jenis. Ya, kalau massa jenis sama gravitasi, meskipun dia fungsi dari itu, tapi kita anggap tidak berubah kan ya? Itu betul by definition ya, ada G-nya juga. Tapi kan G-nya kita anggap bumi, airnya kita anggap air laut. Ya, apa lagi? A22 sama A33 beda nggak? Berarti apa tuh yang bedakan? Arah, degree of freedom. Ya? Jadi akan berbeda antara sway dengan shift. Dampingnya akan beda. Penting loh, karena nanti kalian bingung. Loh, kok saya gerakin naik turun, diemnya lama banget, atau gerakannya gede banget, saya gerakin sway, gerakannya kecil gitu ya, karena ada kemungkinan ya dampingnya beda. Ya? Atau added mass-nya juga beda. Oke? Dari sini, coba lihat. Ini untuk omega mendekati tahingga.
Kalau omega mendekati tahingga itu berarti apa? Berarti frekuensinya sangat besar, periodenya sangat kecil. Jadi kayak gitu frekuensinya. Gitu ya. Oke. Nah, lihat. Jadi udah nggak ada dependencies terhadap omega di sini. Kan tadi kan ada ya fungsi dari frekuensi. Ini enggak. Frekuensinya konstan ini sama ini. Coba lihat ini yang membedakan apa kalau di sini. Apa? Bentuk strukturnya. Ya. Ini kan ke kanan tuh A per BD. Ya. Berubah-ubah. Ini atas ke bawah B per D 2D. Jadi bentuk strukturnya berbeda-beda, A-nya akan berubah. Ya. Jadi kalau bentuk strukturnya draftnya dalam sama draftnya pendek akan berbeda. Oke. Yang kiri sama ya. Kalau bentuk strukturnya beda, dia akan menghasilkan added mass yang berbeda. Kalau ini? Coba lihat, apa tuh? Bentuknya sama nggak? Sama. Omeganya konstan nggak? Omega konstan. Omega sama dengan 0 kan? Mendekati 0. Apa yang beda tuh? Hah? Bukan tinggi gelombangnya. Kalau tinggi gelombangnya ya pasti beda kan karena added mass-nya berubah-ubah. Apa? Enggak. Bukan cuma radius. Coba lihat apa? Hah? Apa, Steven? Kurang tepat? Ada yang tahu? Itu bukan kedalaman ya, atasnya dinding. Ya, kalaupun itu kedalaman, intinya atasnya adalah boundary. Jadi apa tuh? Jarak terhadap boundary. Ya, jarak terhadap boundary akan mengakibatkan perubahan added mass. Ya, karena dia nggak bisa kemana-mana kan? Bayangin. Ini kalian punya boundary. Kalian kan harus mempercepat molekul-molekul airnya itu ya. Kalau kalian gini kan, dia jadi dipercepat naik turun gitu kan. Dan itu yang mengakibatkan dia ada added mass. Ya. Bayangin sekarang ditutup di sini. Kalau dia gini, dia harus lari kemana airnya? Makin jauh dia harus lari kan. Berarti percepatannya akan makin besar misalkan. Atau makin kecil. Oke. Ini contohnya ada di, kalau kalian lihat di dermaga gitu ya. Di OCDI, kalau dia draftnya kecil, draft per kedalamannya kecil, jadi clearance, ya, akan ada additional added mass. Ya, soalnya dia nggak bisa kemana-mana aliran, karena dia dekat dengan boundary. Ini kapal draftnya dalam, ini seabed-nya gitu, channel bed-nya, dia akan ada additional added mass tambahan lagi. Jadi kedekatan dengan boundary berpengaruh terhadap added mass. Nah, Newman ini menurunkan untuk kalau saya nggak salah ini untuk omeganya mendekati 0. Kalau saya nggak salah ya. Omega mendekati 0 itu berarti dia sangat panjang gelombangnya gitu ya. Nah, ini M11-nya pi rho A kuadrat. M66 ini adalah roll. Di situ ya. Ya. Jadi ini ke arah situ tapi sebenarnya. Ini kayaknya dia salah. Ini. Kan 2 dimensi ya. Ini dua dimensi, jadi putaran ke sini. Ya. Karena dia simetris, kayak yang tadi saya bilang, dilihat dari sini dia rollnya added mass-nya 0. Ya. Yang ini dia added mass-nya ada tuh, yang 66-nya. Karena dia nggak simetris bentuknya gitu ya, tapi kecil. A kuadrat min B kuadrat. Tapi semakin dia lebar, semakin elipsnya semakin lebar ke sana, semakin besar. Karena A kuadrat min B kuadratnya akan semakin besar. Kalau A sama dengan B, jadinya apa? 0. Balik ke sini. Ya. Nah, ini plat. Nah, ini plat itu ada pi rho A kuadrat.
atau 1/6 Piro Aquadat. Ini baru potensial ya, belum sama viskosnya. Nanti ada juga viskosnya. Ditambah drag. Kan nanti ada flow separation kan. Selain dia menghasilkan gelombang, dia juga akan menghasilkan drag. Dan dragnya akan menambahkan juga dampingnya. Oke, biasanya kalau plat kayak gini, kalau kalian punya heave plate gitu, yang membuat besar nanti bukan potensial dampingnya. Ini bukan damping sih, ini added mass ya. Oke, ini added mass ya. Added mass coefficient. Tapi nanti dampingnya juga akan ada dari drag. Sorry. Jadi yang ini itu dari potensial ya. Ini dia ada itu terus ada. Dan ini dua dimensi ya. Ini sama dan seterusnya ya. Nah, ini tadi kita sudah bicarakan ya. Kita punya restraint in wave, ini diffraction problem. Ada benda, ada itu, tapi bendanya dia. Yang ini radiation problem. Kalau kita jumlahkan, jadinya ketika dia kena gelombang, dia bisa bergerak kan? Gerakannya menghasilkan gelombang. Ya, ada gelombang menghasilkan gerak, gerakannya menghasilkan gelombang juga. Oke? Jadi ini motion in wave. Lengkap sudah kita. Jadi kalau yang tadi diffraction kita jumlahkan dengan yang radiation problem, sudah lengkap masalah kita. Ya? Kalau airnya tenang, tinggal hilangkan ininya. Kalau bendanya fix, kayak jaket, kalau jaket pakai Morrison ya, kayak gravity based structure, Kaison gitu, breakwater, tinggal ininya hilangkan. Tapi kalau dia floating structures, semi-submersible, kapal, dan lain-lain, harus ini tambah. Jadi kalau kalian udah belajar ini, yang ini gampang gitu ya. Jadi paling rumitnya ya ini, ya, floating structures di wave induced motion. Nah ini tadi diffraction problem. Itu pakai diffraction boundary value problem. Kita punya incident wave, itu bisa dari Airy wave, bisa dari Stokes theorem, ya kan? Bisa apa kemarin? Kata kamu aja. Dean stream, ya. Itu incident wave-nya, gelombang datang. Lalu dia dipantulkan jadi gelombang scatter, ya. Lalu ada oscillation in water, itu radiation problem akan menghasilkan radiated wave potensial. Oke, jadi kita punya 3 potensial. Lalu kita hitung P-nya. Ya, setelah kita hitung P-nya, kita integralkan, kita dapat gaya. Oke. Nah, yang dari difraksi problem, bendanya nggak gerak, semuanya kita dapat excitation, force, dan moment. Yang dari sini kita dapat added mass dan damping, karena bendanya gerak. Kalau yang ini bendanya nggak gerak kan, jadi nggak ada yang berbanding lurus dengan percepatan dan kecepatan. Kalau yang ini justru berbanding lurus dengan kecepatan dan percepatan. Maka kita akan dapat total velocity potensialnya seperti ini. Ini kenapa dia sigma? Karena tadi saya sudah pisahkan. Ya kan? Kalau ke sini heave, saya kerjain dulu. Saya kerjain dulu yang sway gitu ya. Saya kerjain dulu yang surge. Saya pisah-pisahin. Satu-satu. Di software seperti itu mengerjakan. Satu-satu dia. Dia pindahin lu gini, dia pindahin lu gini, dan seterusnya. Ya? Jadi kalau kalian pakai CFD, bukan panel method, kalian mau cari dampingnya, radiation damping, jangan langsung gerakannya langsung semua gitu. Ya, satu-satu dulu. Gini gitu ya, gini, dan seterusnya. Kalau heave motion aja, heave motion saja, nah ini V0, itu kita sebut 0, itu untuk incident wave. Angka 0, kita reserve untuk incident wave. Ya. Angka 7, kita reserve untuk scattered wave, gelombang pantul. 0 incident, 7 scatter. 1 sampai 6 itu untuk radiated wave. Karena hanya ada heave motion, maka cuma ada 0, 7, dan 3. Tapi biasanya ada 0 sampai 7 semuanya ada. Oke. Maka ini kita akan seperti ini.
Force-nya jadinya kita integralkan keseluruhannya kan? Kita punya ini apa? Dari mana nih? Hidrostatik. Ini dari? Iya, incident wave. Ini dari? Scatter. Ini dari? Radiated heat. Ya. Kalau kita hitung F total, nah ini kan F ada banyak ya. Ada X, ada Z, ada Y kan? Di sini kita hitung F total arah Z. Ya. Kita punya dari sini kita akan punya restoring. Ya, hydrostatic stiffness. Itu dari sini kan hydrostatic. Makanya dia disebut hydrostatic stiffness kan? Dari integral ini dapat hydrostatic restoring force atau hydrostatic stiffness. Dari sini kita dapat Freud-Krylov incident wave tanpa mempertimbangkan pantulan. Freud-Krylov. Dari sini kita dapat scattered wave force. Dari yang ini kita dapat added mass dan damping. Nanti yang ini kita pindahkan ke kiri, ke sini. Maka kita dapat yang restoring kita pindah ke kiri, yang ini kita pindah ke kiri. Kita dapat. Oke. Nah ini ya. Wave force, incident plus diffraction jadi excitation force. Radiation force yang in phase karena sama-sama sin. Kalau gerakannya sin, percepatannya sin, ya kan? Berarti sama fasenya kan? In phase, added mass. Out of phase, kalau gerakannya sin, kecepatannya cos. Jadi out of phase, damping. Hydrostatic jadi stiffness. Nah, nih, udah semuanya. Ya. Jadi kalau di Orca Wave, Orca Flex, software apapun segala macam, kalian udah nemu istilah-istilah ini, harusnya paling enggak udah kebayang. Meskipun nggak tahu di dalam software kayak apa segala macam, tapi paling enggak kalian udah kebayang ya. Apa yang dimaksud dengan hydrostatic stiffness? Oke, apa yang dimaksud dengan potensial atau wave damping atau radiation damping? Apa yang dimaksud dengan added mass? Apa yang dimaksud dengan excitation force? Excitation force ada dua lagi. Ada Freud-Krylov, ada